Bayangkan dua kekuatan besar di Asia yang sama-sama berdiri di garis depan jalur maritim dunia, namun dengan karakteristik dan filosofi militer yang sangat berbeda. India, dengan wilayah daratan luas dan populasi 1,4 miliar jiwa, menjelma menjadi kekuatan militer raksasa di Asia Selatan, dikenal dengan ambisi proyeksi kekuatan globalnya. Sebaliknya, Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, memegang kendali atas jalur laut strategis yang menjadi nadi perdagangan dunia. Di tengah memanasnya rivalitas di Indo-Pasifik, perbandingan kekuatan militer India dan Indonesia tidak sekadar berbicara soal angka, melainkan soal bagaimana kedua negara memposisikan diri sebagai penjaga stabilitas di kawasan yang menjadi titik pertemuan berbagai kepentingan geopolitik global. Dalam video ini, kita akan membedah lebih dalam bagaimana India dan Indonesia membangun postur militernya, keunggulan masing-masing di darat, laut, udara, hingga bagaimana strategi pertahanan mereka dirancang untuk menghadapi tantangan masa depan. Kita mulai dari postur angkatan bersenjata. India memiliki sekitar 1,4 juta personel aktif, menjadikannya salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia. Dengan tambahan 2 juta personel cadangan, India menyiapkan diri menghadapi skenario konflik multifront, baik di perbatasan dengan Pakistan, China, maupun potensi konflik maritim di Samudra Hindia. Indonesia, dengan kekuatan TNI yang berjumlah sekitar 400.000 personel aktif, memang kalah dalam hal kuantitas. Namun, sebagai negara kepulauan, TNI membangun struktur pasukan yang sangat mobile, tersebar di seluruh penjuru Nusantara, dan siap merespons ancaman di berbagai titik strategis. Skema pertahanan Indonesia berbasis kewilayahan, memanfaatkan kekuatan teritorial dan penguasaan medan sebagai kekuatan utama. Jadi meski jumlah pasukan lebih sedikit, TNI dirancang untuk memaksimalkan keunggulan geografi dan mobilitas tinggi di medan tempur archipelago. Angkatan laut menjadi aspek yang paling krusial untuk dibandingkan. Indian Navy saat ini telah menjadi kekuatan laut dengan ambisi Blue Water Navy. Dua kapal induk, INS Vikramaditya dan INS Vikrant, menjadi simbol proyeksi kekuatan India di Samudra Hindia. Tak hanya itu, India juga mengoperasikan kapal selam nuklir INS Arihant dan INS Arighat, memberikan mereka kemampuan Second Strike Deterrence yang tak dimiliki banyak negara di dunia. Di sisi lain, Indonesia dengan TNI AL-nya mengembangkan kekuatan maritim yang lebih terfokus pada efektivitas pertahanan perairan kepulauan. Kapal selam Nagapasa Class, Frigate Marta Dinata Class, serta armada KCR, kapal cepat rudal, yang lincah menjadi tulang punggung pertahanan laut Indonesia. Walaupun Indonesia belum memiliki kapal induk atau kapal selam nuklir, posisi geografis Indonesia yang strategis memungkinkan TNI AL untuk mengontrol jalur pelayaran internasional vital, termasuk Selat Malaka dan perairan Natuna, dengan kekuatan maritim yang disesuaikan dengan karakteristik perairan tersebut. Perbandingan di udara juga menarik untuk dibahas. India memiliki Indian Air Force, IAF, yang sangat kuat, dengan armada lebih dari 600 jet tempur aktif, mulai dari Su-30 MKI, Rafale, Mirage 2000, hingga Tejas yang dikembangkan sendiri. IAF juga tengah mempersiapkan Advanced Medium Combat Aircraft, AMCA, jet tempur siluman generasi kelima buatan dalam negeri. Sistem pertahanan udara India diperkuat oleh S-400 Triumph dari Rusia, memberikan lapisan pertahanan yang sangat sulit ditembus. Sementara itu, TNI AU memiliki postur yang lebih kecil, namun modernisasi besar-besaran sedang berlangsung. Pembelian 42 unit Rafale dari Prancis, upgrade F-16, serta pengembangan drone UAV menjadi prioritas utama TNI AU. Fokus Indonesia lebih kepada membangun armada udara yang fleksibel dan efektif dalam mengamankan perairan kepulauan, di mana kecepatan respons dan penguasaan area menjadi lebih penting daripada jumlah armada besar yang sulit bermanuver di perairan sempit. Di darat, India kembali menunjukkan superioritas jumlah. Dengan lebih dari 4.000 unit tank termasuk T-90 Bhishma dan Arjun Mk1, India mempersiapkan kekuatan daratnya untuk menghadapi konflik konvensional berskala besar. Ribuan kendaraan tempur infanteri, artileri canggih, dan rudal balistik seperti Agni-V menjadi bagian dari kekuatan ofensif India. Indonesia, di sisi lain, memiliki angkatan darat yang berfokus pada pertahanan wilayah yang sulit dijangkau. Tank Leopard 2 RI, IFV Pandur II, serta kendaraan tempur produksi dalam negeri seperti Anoa menjadi andalan TNI AD. Dengan medan tempur yang terdiri dari hutan, rawa, dan ribuan pulau,
strategi darat Indonesia lebih menekankan pada mobilitas tinggi, kecepatan respons, serta kemampuan bertahan di medan yang tidak ramah bagi pasukan konvensional. Strategi pertahanan dan diplomasi militer juga menjadi faktor pembeda yang signifikan. India secara aktif terlibat dalam kerangka kuat bersama Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Ini memberikan India keuntungan dalam akses teknologi militer mutakhir, latihan militer gabungan, serta memperkuat posisinya di kawasan Indo-Pasifik sebagai kekuatan penyeimbang terhadap China. Indonesia, meski tidak terikat dalam aliansi militer permanen, memainkan peran strategis sebagai negara non-blok yang menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Konsep poros maritim dunia menjadi landasan Indonesia dalam membangun postur pertahanan maritim yang kuat, sembari menjaga hubungan baik dengan berbagai kekuatan global tanpa memihak secara mutlak. Dari sisi industri pertahanan, India telah mencapai kemandirian signifikan melalui program Make in India, memproduksi tank, kapal perang, hingga jet tempur secara domestik. Indonesia, meski masih dalam tahap pengembangan, terus mendorong kemandirian industri melalui PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia. Keberhasilan produksi kapal perang, kendaraan tempur, hingga pesawat angkut militer buatan dalam negeri menunjukkan bahwa Indonesia sedang menuju tahap kemandirian yang lebih solid, apalagi dengan kolaborasi strategis seperti pengembangan jet tempur KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Dalam hal anggaran, India mengalokasikan sekitar 80 miliar dolar AS untuk belanja pertahanan, sedangkan Indonesia menganggarkan sekitar 10 miliar dolar. Gap yang sangat besar ini mencerminkan perbedaan visi dan ancaman strategis yang dihadapi kedua negara. India, dengan potensi konflik multifront, memerlukan kekuatan militer skala besar. Sementara Indonesia, dengan karakteristik kepulauan, lebih fokus pada pertahanan teritorial dan penguatan postur pertahanan berbasis wilayah. Kunci utama Indonesia bukan di superioritas jumlah, melainkan pada efektivitas penguasaan medan dan strategi pertahanan yang adaptif terhadap ancaman asimetris. Namun, penting dicatat bahwa dalam peperangan modern, keunggulan tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel atau alutsista, melainkan oleh kecanggihan sistem informasi, cyber warfare, dan dominasi di domain baru seperti ruang angkasa dan bawah laut. India memang memiliki program antariksa yang sangat maju, namun Indonesia sedang mengejar pengembangan sistem pertahanan berbasis network-centric warfare, memanfaatkan teknologi drone, satelit pengawasan, dan integrasi sistem informasi untuk memperkuat pertahanan nasional. Dalam konteks ini, Indonesia lebih menekankan pada efisiensi dan adaptasi teknologi yang relevan dengan karakter geografisnya. Pada akhirnya, perbandingan kekuatan militer India dan Indonesia adalah tentang bagaimana dua negara dengan karakteristik berbeda membangun kekuatan yang sesuai dengan kebutuhan strategis masing-masing. India memang unggul dalam kekuatan proyeksi global, namun Indonesia dengan kekuatan maritimnya memegang kendali atas jalur pelayaran yang menjadi nadi ekonomi dunia. Dalam konteks konflik regional di Asia Tenggara, keunggulan Indonesia dalam penguasaan medan perairan dan adaptasi strategi teritorial menjadi faktor penentu yang tidak bisa diremehkan oleh kekuatan konvensional manapun. Pertanyaannya, dalam dinamika Indo-Pasifik yang semakin memanas, apakah India dengan kekuatan militernya yang masif akan lebih dominan, atau justru Indonesia dengan strategi pertahanan maritim dan kemandirian industrinya yang akan menjadi kunci kestabilan kawasan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten militer mendalam lainnya di dunia fakta.